Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Buya Helmi, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang syukur alhamdulillah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan membawa keberkahan daripadanya, sehingga dengan keberkahan itu segala usaha kita, segala ikhtiar kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dan keredoannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Buya Helmi, dalam channel kali ini Al-Fakhir Buya Helmi memberikan suatu penerangan, memberikan suatu penjelasan. Dan perlu penjelasan ini, penerangan ini harus diperhatikan dengan seksama. Hidup dan kehidupan di dunia ini banyak sekali kemungkaran. Kemungkaran sudah hampir sama dengan suatu kebaikan. Dan kemungkaran-kemungkaran ini yang harus kita waspadai. Terutama yang akan kita bahas, yaitu penyakit santet atau sihir dan guna-guna dan sebagainya. Santet, sihir atau guna-guna adalah pekerjaan syaitan, di mana syaitan, jin, iblis laknatullah alaih bekerja sama dengan menteri penerangannya alias dukun untuk mencelakai, untuk menzolimi, untuk membuat hamba-hamba Allah atau manusia di jagat dunia ini merasa tersakiti atau terzolimi. Untuk daripada itu, waspadai 5 hal. Waspadai 5 hal benda-benda yang tiba-tiba muncul di hadapan kita. Atau waspadai 5 hal benda-benda yang tiba-tiba muncul dan kemunculannya itu terasa aneh yang ada di sekitar kita. Benda itu, benda apa saja? Sebelum benda itu datang, maka santet, guna-guna, sihir atau sejenisnya tidak akan mengenai kita, karena benda itulah media, sarana komunikasi untuk mencelakai kita. Yang pertama, tanah kuburan. Sahabat Buya Helmi, tanah kuburan adalah tanah yang diambil di kuburan untuk digunakan untuk menyantet seseorang supaya dia celaka. Biasanya tanah kuburan ini dikirim oleh sang dukun laknatullah alaih pada malam hari. Dan kalau ada orang yang melihat, maka terlihat seperti bola api yang menyala. Bola api itu besar. Orang menyebut bola api itu Banaspati namanya. Dan tanah kuburan itu ditiup oleh dukun santet dan dibungkus oleh kain kapan berwarna putih. Sahabat Buya Helmi, adapun efek apabila terjadi ada benda gaib atau ada benda yang tiba-tiba muncul dibungkus, setelah kita buka ternyata berbentuk tanah, maka efek sampingnya adalah dia dapat merusak rumah tangga kita.
Yang pertama. Yang kedua, efek samping dari pengiriman tanah kuburan tersebut, dia dapat menghancurkan segala usaha dan ikhtiar kita, sehingga kita menjadi orang yang sengsara. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi unsur yang pertama, benda gaib yang pertama, tanah kuburan, bagaimana cara untuk memusnahkannya apabila kita melihat ada di sekitar kita, biasanya di depan pintu, tanah kuburan berbentuk atau terbungkus kain kafan tersebut. Yaitu sahabat Buya Helmi, ambil garam, siram, dan bawa tanah kuburan itu ke laut. Musnahkan. Itu benda gaib, alat komunikasi santet yang harus kita waspadai dan yang harus kita musnahkan. Yang kedua, raja. Apa itu raja? Raja adalah sebuah kertas yang berbentuk hewan atau manusia yang bertuliskan tulisan Arab. Tulisan Arab itu tulisan jampe-jampe. Atau kalau mau tahu juga seperti ini, raja ini. Ya, sahabat Buya Helmi lihat, seperti raja adalah seperti ini. Dia bergambar hewan, bertuliskan Arab, itu adalah jampe-jampe ilmu syaiton. Ya. Kalau kita menemui tulisan tersebut, maka jangan dibuang kemana-mana, tapi dibakar. Kemudian yang ketiga, sahabat Buya Helmi, benda gaib yang harus kita waspadai yang ketiga yaitu ikatan temali atau buhul-buhul. Ikatan temali itu misalnya umpama contoh, ini minyak. Minyak ini dibungkus dengan kain putih, kemudian ya temali-temalinya itu bisa diambil berupa rambut, bisa diambil berupa tali pocong dan sebagainya. Apa fungsinya? Yaitu buhul, ikatan temali ini adalah perjanjian dengan jin. Buhul inilah kunci utama perjanjian dengan jin. Kalau kita menemukan benda-benda tersebut, misalnya buhul berbau kembang, berbau apapun gitu, kita menemukan benda tersebut, maka kita wajib harus membakarnya. Sahabat Buya Helmi, adapun yang keempat, benda gaib yang tiba-tiba datang di rumah kita yang wajib dan harus kita musnahkan, apakah itu dimusnahkan, dibuang atau dibakar, yaitu yang keempat, boneka santet. Boneka santet adalah untuk malapetaka penyakit fisik dengan bermodal foto. Contoh, umpama ada sebuah boneka, kemudian ditaruh di fotonya itu, kemudian ditusuk pakai jarum. Kemudian ditiup boneka itu terbang, kemudian ada di sekitar kita. Apakah tiba-tiba muncul di depan pintu, atau di atas langit, atau dimanapun di sekitar kita. Kalau ketemu dengan benda boneka tersebut, boneka yang aneh, tiba-tiba ini bukan punya siapa, tiba-tiba muncul seketika itu saja, maka wajib kita musnahkan atau kita bakar. Dan apabila kita sudah terkena santet, maka yang perlu diketahui, segala boneka pernak-pernik boneka yang ada di rumah kita, apakah itu boneka macam-macam, boneka Barbie atau boneka apapun gitu, atau berupa pajangan yang berbentuk hewan atau berbentuk manusia, itu patung, boneka, maka itu harus disingkirkan terlebih dahulu, karena itulah tempat penerawangan, tempat alat
penglihat pengintai dari para dukun. Sahabat Buya Helmi, adapun yang terakhir, yang kelima, yaitu binatang melata. Binatang melata ini munculnya tidak wajar. Di samping munculnya tidak wajar dan munculnya rutin. Jika yang datang ular, jangan dimusnahkan, jangan dimatikan terlebih dahulu, diusir. Sekali diusir, 2 kali diusir, 3 kali baru kita bakar, kita bunuh. Ya. Kemudian kalau misalnya umpama kelabang atau kalajengking, ya, dibakar. Ya. Mudah-mudahan gambaran, wawasan tentang 5 macam benda gaib yang tiba-tiba muncul di rumah kita, di sekitar kita, yang harus kita waspadai dan harus kita musnahkan, kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberikan kita perlindungan. Berdoa, berikhtiar, tawakal kepada Allah, sambil bagaimana kita mewujudkan rasa tawakal kita kepada Allah dengan cara yaitu memusnahkan benda gaib yang ada di sekitar kita. Semoga bermanfaat. Channel kali ini jangan lupa subscribe, komen, sehingga YouTube Buya Helmi tetap selalu mendampingi sahabat-sahabat Buya Helmi untuk memberikan wawasan, untuk mengobati pengobatan, untuk amalan, sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.